kami dari kelompok kimia dari kelas 12 MIPA 9, di mana pada video kali ini kami akan melakukan percobaan pembuatan sel volta sederhana menggunakan buah-buahan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Beta Dewi, absen 4. Kenalkan, nama saya Budi Trisnanda Saputra. Perkenalkan, nama saya Kadara Pansipen Artadi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Dika Degita Lestari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Dika Diana Putri, absen 31. Perkenalkan, nama saya Putri Tanda Yuna, absen 40. Baik, silakan simak video berikut ini. Halo teman-teman, tahukah kalian buah memiliki kandungan yang mampu menyalakan lampu LED? Tapi masih banyak orang yang belum tahu bahwa buah ini dapat menyalakan lampu LED. Maka dari itu, yuk tanya pendapat mereka. Di sini aku mau wawancara sedikit nih. Kamu tahu nggak sih apa itu lampu LED? Tahu? Mungkin pernah lihat sebelumnya? Pernah? Menurut kamu apa sih yang digunakan lampu LED supaya bisa menyala? Bisa pakai listrik ataupun baterai. Tapi kamu pernah dengar nggak kalau misalkan lampu LED bisa menyala hanya dengan menggunakan buah-buahan? Oh ya? Ya, maka dari itu, Yuk kita simak video berikut ini. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik. Penemu dari sel ini adalah seorang ahli kimia kebangsaan Italia, yaitu Alessandro Giuseppe Volta dan Eugene Galvani, sehingga sel volta dapat juga disebut sebagai sel galvanik. Sel volta terdiri atas elektroda tempat berlangsungnya oksidasi yang disebut dengan anoda atau elektroda negatif, dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut dengan katoda atau elektroda positif. Rangkaian ini dapat menghasilkan arus listrik dari kandungan yang terdapat dalam buah-buahan. Buah-buahan yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi memiliki sifat elektrolit atau dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Semakin tinggi tingkat keasaman dari buah, maka semakin baik dalam mengantarkan arus listrik dan juga semakin besar energi listrik yang akan dihasilkan. Kandungan yang dimaksud salah satunya dapat berupa kandungan asam citrate. Dalam percobaan ini, kami menggunakan beberapa objek pengamatan. Adapun bahan yang kami gunakan yaitu jeruk nipis, kentang, dan belimbing wulu. Lalu ada beberapa alat yang kami gunakan, antara lain pisau, paku, uang logam, penyebit buaya dan kabel, serta lampu LED. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu, buatlah sayatan pada masing-masing buah menggunakan cutter untuk menancapkan koin pada buah tersebut. Tancapkan paku pada bagian lain dari masing-masing buah tersebut. Kutub positif atau katodanya berupa uang logam karena memiliki nilai potensial yang lebih tinggi dibandingkan paku. Susunlah buah secara melingkar sehingga memudahkan dalam menghubungkan koin pada buah satu dengan paku pada buah dua dengan menggunakan penjepit buaya, sehingga masing-masing elektroda dapat terhubung. Pastikan penjepit buaya maupun kabel terpasang dengan baik dan tidak tertukar. Lalu, sambungkan kabel yang tersisa ke lampu LED. Amatilah nyala lampu yang dihasilkan. Lakukanlah hal yang sama pada buah-buah lainnya untuk mengetahui perbandingan kuat nyala lampu.
percobaan ini. Berdasarkan 4 objek pengamatan kami telah mendapatkan 8 buah data. Yang pertama dari kentang. 3 buah kentang menghasilkan nyala lampu yang redup, sedangkan 5 buah kentang menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Selanjutnya adalah jeruk nipis. 3 buah jeruk nipis menghasilkan nyala lampu yang terang, dan 5 buah jeruk nipis menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Selanjutnya adalah pisang. 3 buah pisang menghasilkan nyala lampu yang terang, dan 5 buah pisang menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Selanjutnya adalah belimbing wuluh. 3 buah belimbing wuluh belum dapat menyalakan sebuah lampu, sedangkan 5 buah belimbing wuluh dapat menyalakan lampu dengan nyala terang. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai percobaan yang telah kita lakukan. Sifat elektrolit dari buah-buahan mampu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan prinsip kerja sel Volta. Hal ini dapat terjadi karena adanya reaksi reduksi dan oksidasi atau redox pada bagian katoda dan anoda dengan larutan elektrolit dari buah-buahan. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron, sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Kandungan kentang yang dapat menyalakan lampu LED adalah larutan elektrolit berupa air dan garam. Kandungan garam pada kentang merupakan suatu larutan, di mana garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut, sehingga ion-ion dapat bergerak bebas dan mampu menghasilkan listrik. Dalam buah jeruk nipis, kandungan yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED adalah asam sitrat. Pada dasarnya, suatu larutan asam dapat menghasilkan elektron dan menghantarkan elektron tersebut untuk menghasilkan arus listrik. Selanjutnya adalah zinc dalam pisang dapat dijadikan sebagai katoda atau kutub positif karena kandungan kalium dan klorida yang dimilikinya sehingga dapat saling bereaksi untuk menghasilkan arus listrik. Air yang terdapat dalam belimbing wuluh mengandung asam yang kuat untuk mengantarkan ion dan elektron yang ada pada lempengan tank sehingga terbentuklah arus listrik. Mengapa demikian? Lampu LED dapat menyala hanya dengan menggunakan buah-buah. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu yang pertama, cairan pada buah jeruk nipis, belimbing wuluh, dan getah dari kentang dapat menghantarkan arus listrik dengan prinsip kerja sel Volta karena mengandung senyawa elektrolit yaitu asam sitrat yang tinggi. Yang kedua, dari ketiga objek pengamatan kelompok kami, nyala lampu yang paling terang terdapat pada kentang dan jeruk nipis, sedangkan belimbing wuluh menghasilkan nyala lampu yang sedikit redup. Yang ketiga, selanjutnya kita dapat melihat perbedaan hasil dari jumlah objek atau bahan yang digunakan.